nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asfia Inisya, NIM 1944200042. Pengertian teori behaviorisme. Teori behaviorisme dicetuskan oleh Jacques dan Berliner. Teori behaviorisme adalah teori belajar yang menekankan kepada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Tokoh yang berpengaruh terhadap teori behaviorisme yang pertama yaitu Ivan Petrovich Pavlov, yang kedua ada Thorndike, yang ketiga John B. Watson, yang keempat Charcot, yang kelima Edwin Guthrie, yang keenam yaitu Skinner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Lutfiatun Hikmah, NIM 1944200036, FKIP PGSD semester 2. Hukum-hukum belajar menurut Thorndike. 1. Hukum kesiapan atau Law of Readiness. Hukum ini menunjukkan keadaan-keadaan di mana pelajar cenderung untuk mendapatkan kepuasan atau ketidakpuasan menerima atau menolak sesuatu. 2. Hukum latihan atau Law of Exercise. Hukum latihan akan menyebabkan makin kuat atau makin lemah hubungan S sampai N. Semakin sering suatu tingkah laku dilatih atau digunakan, maka asosiasi tersebut semakin kuat dan akan menjadi lemah apabila latihan atau penggunaan dihentikan. 3. Hukum akibat atau Law of Effect. Hubungan stimulus dan respon cenderung diperkuat bila akibat menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan teori belajar behaviorisme. A. Kelebihan teori belajar behaviorisme. 1. Sangat cocok diterapkan kepada siswa atau anak yang masih membutuhkan dominasi orang tua. 2. Pembelajaran dapat mudah diarahkan dan diganti dengan stimulus yang diinginkan. 3. Pembelajaran mempunyai orientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. B. Kelemahan teori belajar behaviorisme. 1. Menyebabkan proses pembelajaran yang tidak menyenangkan dan pendidik terkesan menjadi bersikap otoriter kepada siswa. 2. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga pemikiran siswa tidak bisa berkembang secara lebih kreatif. 3. Pemberian hukuman dianggap menjadi pilihan yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nur Hasanah, NIM 1944200011. Aplikasi teori behaviorisme dalam proses pembelajaran. Untuk memaksimalkan tujuan pembelajaran, guru perlu menyiapkan dua hal. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Yang kedua, siswa sebagai subjek yang telah diharapkan mempunyai kemampuan kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Selanjutnya saya akan membahas tentang kemampuan guru dalam melaksanakan analisis kemampuan dan karakteristik siswa. Yang pertama, memperoleh gambaran yang lengkap dan terperinci terhadap kemampuan awal siswa. Yang kedua, memperoleh gambaran yang luas dan jenis pengalaman yang dimiliki oleh para siswa.
Yang ketiga, dapat mengetahui latar belakang sosiokultural siswa. Contohnya, latar belakang ekonomi, keluarga, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Yang keempat, dapat mengetahui tingkat pertumbuhan dan perkembangan para siswa. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Haliman, NIM 1944200024. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu langkah umum seorang guru dalam menerapkan teori behaviorisme. Yang pertama, mengidentifikasikan tujuan pembelajaran. Mengidentifikasikan itu meneliti ya, yang berfungsi untuk mengetahui berbagai masalah atau kebutuhan program yang diinginkan. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran. Menganalisis itu tidak jauh beda dari mengidentifikasi, yaitu meneliti atau memeriksa. Hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis yaitu struktur, isi, dan bahasa. 3. Mengidentifikasikan karakteristik kemampuan awal pembelajaran. 4. Menentukan indikator-indikator keberhasilan pembelajaran. 5. Mengembangkan pokok bahan ajar, topik, bahasa, dan lain-lain. 6. Mengembangkan strategi pembelajaran, metode, kegiatan, media, dan waktu. 7. Mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan, seperti latihan, tes, dan sejenisnya. 8. Mengamati dan menganalisis respon pembelajar. 9. Memberikan penguatan baik positif maupun negatif. 10. Merevisi kegiatan pembelajaran.